Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 213. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ada sebuah gunung yang terlihat cukup curam dan juga berbahaya. Di sana, pada saat ini terdapat sebuah uap hitam yang terus naik menutupi langit dalam radius 100 meter. Tidak ada satupun binatang buas yang berani melangkah ke dalam wilayah ini, karena sebenarnya tempat itu merupakan kawasan dari piton iblis surga kuno. Piton iblis surga kuno sendiri merupakan binatang yang bermutasi dengan cukup langka. Jika dilihat dari senioritas, garis keturunannya dianggap cukup dekat dengan beberapa leluhur kuno dari klan ular. Tapi keinginan membunuhnya terlalu kuat dan membuat kecerdasannya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan suku piton 9 tanah dalam yang tenang. Oleh karena itu, suku piton 9 tanah dalam yang tenang akan selalu memandang rendah pada piton iblis surga kuno. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah mesin pembunuh yang memiliki kekuatan besar, tapi tidak memiliki kecerdasan apapun. Darah dari piton iblis surga kuno sebenarnya mampu digunakan untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Tentu saja, tubuh Soyen saat ini sudah cukup kuat setelah disempurnakan dengan berbagai harta alam dan harta karun biasa. Tidak akan lagi bisa memperkuat tubuh Soyen, bahkan jika itu merupakan darah dari piton iblis surga kuno. Oleh karena itu, yang ditargetkan oleh Soyen bukanlah darah dari piton iblis surga kuno, melainkan kolam darah yang telah dibuat oleh piton iblis surga kuno sejak ratusan tahun yang lalu. Di dalam kolam darah itu dipenuhi oleh berbagai harta karun alami dan juga energi murni yang dengan susah payah ditemukan oleh piton iblis surga kuno selama ratusan tahun atau lebih. Seiring berjalannya waktu, energi yang ada di dalamnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika orang biasa memasuki kolam darah, maka tubuhnya akan langsung meledak. Hanya keturunan dari piton iblis surga kuno dan juga orang-orang dengan tubuh fisik yang benar-benar kuat bisa menanggung energi yang ada di dalam kolam itu. Tubuh fisik Soyen saat ini sebenarnya sudah setara dengan binatang iblis. Oleh karena itu, kolam darah yang telah diciptakan oleh piton iblis surga kuno merupakan makanan yang tepat untuk Soyen. Jika dirinya berhasil menyerap energi yang ada di dalam kolam darah, maka kemungkinan Soyen akan mampu melatih tubuh kaca King Kong hingga level maksimal. Dan dia juga mungkin bisa menggunakan kesempatan itu untuk menerobos ke puncak bintang 9 Dosun. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka sekali lagi kekuatan dari Soyen pasti akan melonjak secara signifikan. Kelompok dari Soyen dan juga Yun Yun kali ini telah sampai di gunung besar yang ada kabut hitam. Selanjutnya, Yun Yun pun mengatakan ini merupakan tempat dari piton iblis surga kuno. Soyen menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia pun menjawab, "Baiklah, ayo kita pergi dan bersiap untuk melakukan penyerangan." Setelah mengatakan hal tersebut, sosok dari Soyen telah melesat dengan cukup cepat, diikuti oleh Cailin, Xinglin, Xiaoyixian, dan juga yang lainnya. Kelompok dari sekte bunga ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya mereka mengikuti Yun Yun dan mengejar Soyen di depan sana. Kelompok Soyen menekan aura sampai titik yang paling lemah, dan kemudian mereka dengan cepat memasuki kabut hitam yang berada di sekitar gunung. Tidak lama kemudian mereka semuanya bisa mendengarkan suara desisan ular yang cukup memekakkan telinga. Segera setelah itu, seluruh gunung pun bergetar. Banyak orang bisa merasakan angin bersiul di dalam tempat ini. Ekor ular hitam sepanjang ribuan kaki pun melesat dari dalam gunung yang kemudian membanting dengan kejam ke arah kelompok Soyen. Melihat hal tersebut, Soyen hanya bisa mendengus karena dia tidak menyangka bahwa indera dari piton iblis surga kuno ini benar-benar tajam. Tidak lama kemudian sebuah cahaya keemasan pun telah meletus dari dalam tubuh Soyen, dan tubuhnya kini langsung berubah menjadi King Kong emas. Soyen mengayunkan tinjunya yang kemudian bertabrakan dengan serangan ekor ular yang sangat besar itu. Pada akhirnya, sebuah ledakan yang cukup besar pun terjadi, dan energi liar kini telah menyebari seluruh tempat ini. Semua orang yang merupakan kelompok dari Soyen langsung mengaktifkan doki mereka untuk melindungi tubuh dari persebaran energi akibat bentrokan tinju Soyen dan juga ekor ular piton itu. Di dalam bentrokan ini sendiri, tubuh dari King Kong emas Soyen terpaksa mundur 2 langkah, sementara ekor hitam milik piton juga telah dipaksa untuk mundur. Sisiknya pada saat ini terlihat cukup rusak karena tinjuan yang dilakukan oleh Soyen
setelah menggunakan tubuh kaca King Kong, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Setelah mendapatkan kerugian dalam bentrokan melawan Xiaoyan kali ini, ular piton hitam itu pun mengaum dengan sangat keras. Seluruh pegunungan mulai bergetar dengan hebat, yang pada akhirnya piton hitam raksasa kali ini benar-benar telah muncul. Kedua tatapan mata ganasnya melihat pada kelompok dari Xiaoyan. Hal tersebut membuat ekspresi semua orang yang merupakan kelompok dari Xiaoyan telah berubah setelah melihat kemunculan dari piton hitam ini. Karena piton iblis surga kuno bukanlah makhluk yang biasa. Bahkan hal tersebut bisa langsung memunculkan awan gelap di tempat ini. Sementara Xiaoyan bisa merasakan niat membunuh yang cukup besar dari piton iblis surga kuno. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada piton iblis surga kuno yang kemudian dia berteriak, "Semuanya serang!" Cailin hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah." Sosok dari Cailin tiba-tiba saja melompat ke depan dan dia langsung berubah menjadi piton penelan surga 7 warna yang ukurannya tidak lebih kecil jika dibandingkan dengan piton iblis surga kuno. Sebuah tekanan yang tidak terlihat pun menyebar dari dalam tubuh piton penelan surga 7 warna. Hal tersebut membuat keganasan dari piton iblis surga kuno menjadi berkurang. Dalam hal kemurnian garis keturunan, piton iblis memang tidak bisa dibandingkan dengan piton penelan surga 7 warna yang mampu menantang ular surga kuno selama zaman kuno. Namun, piton iblis surga kuno ini masih merupakan makhluk yang luar biasa kejamnya dan juga ganas. Oleh karena itu, sedikit tekanan yang dia rasakan tidak menghalangi niat membunuhnya. Bahkan, jika di tempat ini telah datang ular surga kuno yang asli, maka piton iblis surga kuno masih akan menantang ular surga kuno. Awan di langit pun kini telah bergejolak dan berbagai ledakan juga langsung terdengar. Karena sebenarnya Cailin yang sudah menjadi piton penelan surga 7 warna kini telah memanggil banyak petir yang kemudian secara terus-menerus memberikan serangan pada piton iblis surga kuno. Mendapatkan serangan dari seorang Cailin, piton iblis surga kuno itu pun membuka mulutnya lebar-lebar dan banyak cahaya hitam yang dipenuhi dengan bau yang busuk dimuntahkan dari dalamnya, lalu bertabrakan dengan semua petir warna-warni yang telah dikeluarkan oleh piton penelan surga 7 warna. Meskipun garis keturunannya lebih rendah jika dibandingkan dengan piton penelan surga 7 warna, namun kekuatan dari piton iblis surga kuno telah jauh melampaui Cailin. Oleh karena itu, dialah yang masih memegang kendali atas pertarungan ini. Tidak lama kemudian, Xiaoyan yang telah menjadi King Kong emas kini tiba-tiba saja muncul di hadapan dari piton iblis surga kuno. Dalam sekejap, Xiaoyan memberikan serangan tinjuan yang langsung menghantam tubuh dari piton iblis surga kuno itu. Pada akhirnya, tinjuan tanpa ampun dari Xiaoyan membuat kabut hitam yang berada di sekitar piton iblis surga kuno kini telah langsung menyebar. Sisik hitam yang ada di tubuhnya juga telah hancur berantakan. Detik berikutnya, tetua King Cheng, Yun Yun, Xiao Yixian, dan juga yang lainnya pun mereka melepaskan serangan Doki yang cukup menakutkan dari segala arah dan kemudian mendarat di tubuh dari piton iblis surga kuno. Kekuatan gabungan semacam ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diremehkan oleh piton iblis surga kuno. Piton iblis surga kuno saat ini telah berubah menjadi cukup ganas setelah mendapatkan serangan secara bertubi-tubi. Dia langsung mengayunkan ekornya yang besar yang dengan kejam memberikan serangan pada Xiaoyan yang telah menyebabkan situasi paling berbahaya. Pada akhirnya, ekor besar itu pun menabrak tubuh Xiaoyan dan langsung mengeluarkan suara dentangan logam. Xiaoyan hanya bisa mengerang ketika mendapatkan pukulan dari ekor ular piton hitam itu. Sambil menahan pukulan ini, Xiaoyan pun mengeluarkan tangannya yang kemudian meraih dengan kuat ekor besar dari piton iblis surga kuno. Segera setelah itu, Xiaoyan mengeluarkan api ungu coklat dari dalam tubuhnya yang dengan cepat merambat ke tubuh piton iblis surga kuno dan membakar kabut hitam yang telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Suara desisan pun kini langsung terdengar. Tubuh dari piton iblis surga kuno telah bergejolak dan melakukan pergerakan kemana-mana akibat kekuatan dari api surgawi yang benar-benar panas. Hal tersebut membuat pegunungan yang ada di sekitarnya segera hancur menjadi kepingan-kepingan batu. Semua orang hanya bisa terdiam ketika melihat pemberontakan dari piton iblis surga kuno itu. Mereka kali ini mengatakan memang sangat sulit untuk berurusan dengan makhluk ini. Jika Xiaoyan dan juga Cailin tidak memberikan tekanan dari udara, kemungkinan semua orang yang ada di tempat ini tidak akan pernah mampu menahan amukan
dari piton iblis surga kuno. Ketika salah satu tangan dari Soyen memegang ekor dari piton iblis surga kuno, tangan satunya lagi memberikan tinjuan yang sangat keras pada ekornya. Dan tinju yang sudah digabungkan dengan api surgawi kini telah langsung menghancurkan ekor dari piton iblis surga kuno itu. Darah segar pada akhirnya mulai mengalir dari ekor tersebut. Piton iblis surga kuno terlihat cukup kesakitan, namun bukannya menyerah, malah naluri membunuhnya menjadi semakin ganas, sehingga makhluk itu menjadi lebih intens dalam melakukan perlawanan. Sebuah suara tiba-tiba saja terdengar dari arah belakang Soyen. "Tuan muda Soyen, tolong paksa matanya untuk melihat padaku." Karena sebenarnya yang berkata seperti itu merupakan Xinglin. Soyen menghirup napas dalam-dalam. Doki dari dalam tubuhnya pun kini telah mengalir ke lengan tangan dari Soyen, dan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba saja melonjak yang dengan paksa menggerakkan tubuh dari piton iblis surga kuno. Hal ini membuat piton iblis surga kuno menjadi sangat marah ketika Soyen dengan paksa menarik tubuhnya. Xinglin yang tidak ingin melewatkan kesempatan tiba-tiba saja mengubah segel yang ada di tangannya, dan mata berwarna hijau kali ini telah muncul di langit. Ada 3 bunga ular hijau yang berada di dalamnya kini telah langsung berputar. Tatapan mata dari piton iblis surga kuno yang melihat mata giok 3 bunga ular hijau kali ini tubuhnya langsung menegang, dan secara perlahan dia sudah tidak melakukan perlawanan kembali. Niat membunuh yang cukup besar di dalam tubuhnya sekarang juga dengan cepat berkurang. Soyen bisa menghela nafas dengan lega ketika dia melihat bahwa sebenarnya piton iblis surga kuno telah tampak terdiam dan tidak kembali melakukan perlawanan. Karena Soyen mengetahui mata giok 3 bunga ular hijau milik Xinglin memiliki kemampuan yang benar-benar kuat untuk bisa mengendalikan binatang ajaib dalam bentuk ular. Namun Soyen tidak yakin apakah kekuatan Xinglin saat ini mampu mengendalikan piton iblis surga kuno ini. Bagaimanapun juga, kekuatan dari piton iblis surga kuno setara dengan puncak 5 perubahan di bintang 9 Doujun. Baru saja Soyen memikirkan hal tersebut, tiba-tiba saja mata dari piton iblis surga kuno yang tadinya meredup kali ini tanpa kembali melakukan perlawanan. Tubuhnya yang besar langsung bergetar, dan di saat yang sama gelombang demi gelombang kabut hitam terus dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Tampaknya piton hitam raksasa ini telah mendeteksi niat dari Xinglin untuk mengendalikan dirinya, yang kemudian melakukan perlawanan. Seekor binatang buas yang telah mencapai kekuatan mengerikan memang tidak akan mudah ditangani meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan. Rasa syok ini telah muncul di dalam hati Soyen ketika dia melihat bahwa sebenarnya piton iblis surga kuno memang telah melakukan pemberontakan pada mata giok 3 bunga ular hijau. Hal itu membuat Soyen mengatakan memang tidak mudah untuk berurusan dengan binatang buas ini. Setelah berkata seperti itu, Soyen melemparkan pukulan ke arah depan yang dibungkus menggunakan api surgawi yang besar, dan dengan cepat langsung membakar tubuh dari piton iblis surga kuno. Hal ini juga menguapkan kabut hitam yang ada di sekitarnya. Soyen tiba-tiba saja berteriak, "Tambahkan tekanan kembali!" Cailin yang berada di langit yang masih dalam bentuk piton penelan surga 7 warna langsung mengeluarkan tekanan yang tidak terlihat dari dalam tubuhnya. Dan penindasan seperti ini dimunculkan dari dalam jiwa yang membuat kabut hitam di sekitar piton iblis surga kuno kali ini dengan cepat ditarik untuk mundur. Di saat yang sama, Xiao Yixian, Yun Yun, tetua King Cheng, dan juga yang lainnya pun mereka juga langsung meluncurkan serangan doki yang cukup besar. Hal ini kemudian berubah menjadi tali yang langsung mengikat tubuh dari piton iblis surga kuno. Meskipun piton iblis surga kuno ini sangatlah kuat, namun dia tidak bisa berjuang menghadapi tekanan yang begitu berat. Mulutnya hanya bisa terus-menerus mengeluarkan suara raungan yang terdengar marah, dan itu membuat seluruh pegunungan ini bergetar dengan hebat. Soyen kemudian kembali mengatakan, "Xinglin, cepatlah!" Mendengar teriakan dari Soyen membuat Xinglin menganggukkan kepalanya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan di kedua tangannya ini telah membentuk sebuah segel yang cukup rumit dan juga misterius. Sebuah raungan juga sama-sama dipancarkan dari dalam tubuh Xinglin. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, ruang di belakang Xinglin pun sekarang telah mulai terdistorsi dan berisi tekanan dari zaman kuno. Tidak lama kemudian, sosok ilusi berbentuk ular kini telah muncul di belakang Xinglin dan memancarkan aura kuno yang cukup mengerikan. Ular ini memiliki kepala 9 yang sebenarnya
itu merupakan mutasi dari ular surga kuno yang dilihat Xiaoyan saat itu. Tubuh dari piton iblis surga kuno yang sejak tadi melakukan perlawanan. Kali ini, kedua tatapan matanya terlihat cukup ketakutan ketika dia melihat kemunculan dari sosok ilusi ular surga kuno berkepala 9 dihadapkan pada dua tekanan garis keturunan, yaitu ular surga kuno dan juga piton penelan surga 7 warna, benar-benar membuat piton iblis surga kuno menjadi gemetaran setelah memanggil sosok dari ular surga kuno berkepala 9 untuk memberikan tekanan jiwa pada piton iblis surga kuno. Xinglin tiba-tiba saja mengatakan, "Mata giok 3 bunga ular hijau, bukalah mata iblis." Dalam waktu yang cukup singkat, 3 bunga hijau yang berada di dalam mata hijau secara perlahan kini telah menjadi mekar dan banyak garis kini telah bersimpangan. Ruang yang ada di hadapan Xinglin tiba-tiba saja memiliki retakan ketika mata itu terbuka, dan dalam sekejap tubuh dari piton iblis surga kuno kali ini telah langsung terdiam. Tatapan mata Xiaoyan telah menjadi terfokus ketika dia melihat mata iblis yang berwarna hijau telah mekar. Sebuah keterkejutan kini telah memenuhi hati dari Xiaoyan, dan dia buru-buru melepaskan tubuh dari piton iblis surga kuno lalu bergerak mundur dengan cepat. Di saat yang sama, Xiaoyan pun berteriak, "Semuanya mundur!" Xiaoyan mengerti mata iblis milik Xinglin tidak akan pernah bisa membedakan mana musuh, mana teman. Maka dari itu, Xiaoyan telah mengajak semuanya kabur dan menghindar dari tempat ini. Setelah mendapatkan tempat yang cukup aman, Xiaoyan pun sekali lagi melihat pada mata iblis yang dikeluarkan Xinglin sambil mengatakan, "Mata giok 3 bunga ular hijau milik Xinglin benar-benar sangat menakutkan. Jika aku adalah seseorang yang berasal dari suku ular, kemungkinan aku hanya akan berakhir seperti piton iblis surga kuno." Kekuatan Xinglin saat ini mampu mengendalikan jiwa dari ular surga kuno berkepala 9 yang berada di dalam tubuhnya. Jika Xinglin benar-benar mampu memanggil ular surga kuno berkepala 9 yang asli, maka dia akan jauh lebih menakutkan lagi. Bagaimanapun juga, ular surga kuno merupakan eksistensi yang bisa dibandingkan dengan naga void kuno dan juga phoenix surga kuno. Mata iblis yang dikeluarkan Xinglin saat ini telah berputar dan memancarkan cahaya hijau dari dalamnya. Sinar cahaya hijau ini pun langsung meninggalkan sebuah jejak di kepala dari piton iblis surga kuno yang tubuhnya langsung menjadi kaku. Detik berikutnya, hal itu telah berubah menjadi bunga hijau seukuran telapak tangan manusia. Kekerasan dari piton iblis surga kuno sekarang dengan cepat menghilang ketika kemunculan bunga hijau di dahinya tersebut. Dan selanjutnya, tatapan mata dari piton iblis tampak telah kosong. Sebuah kegembiraan telah muncul dalam tatapan mata Xiaoyan ketika melihat piton iblis surga kuno sudah tidak melakukan pergerakan kembali. Hal itu membuat Xiaoyan mengatakan, apakah sebenarnya itu berhasil? Jika Xinglin benar-benar mampu mengendalikan makhluk besar ini, maka kekuatan dari kelompok Xiaoyan sekali lagi pasti akan melonjak, karena kekuatan dari puncak 5 perubahan Dosun masih merupakan eksistensi yang cukup kuat bahkan di seluruh wilayah gurun kuno ini. Xinglin secara perlahan menutup matanya. Sosok dari ular surga kuno berkepala 9 yang ada di belakangnya kali ini secara perlahan juga langsung menghilang, dan tekanan kuno yang menyebar di langit juga langsung lenyap. Sosok dari piton penelan surga 7 warna yang ada di langit telah sekali lagi berubah menjadi sosok Cailin, dan dengan tatapan mata yang cukup terkejut, dia melirik pada Xinglin. Karena ular surga kuno berkepala 9 yang tadi dipanggil oleh Xinglin bahkan membuat Cailin merasakan ketakutan di dalam hatinya. Tubuh Xiaoyan juga dengan cepat berubah ke bentuk manusia yang kemudian dia muncul di samping Xinglin lalu bertanya, "Xinglin, apakah kau sudah bisa mengendalikan ular ini?" Xinglin tertawa sambil mengatakan, "Iya, untungnya kita semuanya telah menghabiskan banyak kekuatan dari ular tersebut." Selain itu, tekanan spiritual yang diberikan oleh kakak Cailin memberikan banyak efek. Jika tidak, kemungkinan aku tidak akan pernah bisa menaklukkan piton iblis surga kuno ini. Xiaoyan bisa menghela nafas dengan lega. Segera setelah itu dia mengatakan, "Baguslah, jika begitu ayo kita segera pergi dan menemukan kolam darah iblis surga." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Xiaoyan pun segera melesat memasuki kabut hitam yang ada di sekitar tempat ini. Hal itu disusul oleh Cailin, Xiao Yixian, dan juga yang lainnya.
Gunung yang berada di tempat ini memang cukup berbahaya, tapi tidak ada satupun binatang buas lain yang hidup di sekitar tempat ini karena mereka semuanya telah diusir oleh piton iblis surga kuno, dan hal itu telah menyelamatkan kelompok Soyen dari beberapa masalah yang akan muncul. Jadi mereka hanya mengikuti riak energi yang cukup samar dipancarkan dari dalam pegunungan, dan dengan cepat kelompok Soyen saat ini telah menemukan sebuah gua yang merupakan tempat tinggal dari piton iblis surga kuno sebelumnya. Gua ini benar-benar gelap dan juga dingin. Di dalamnya ada tumpukan tulang berwarna putih, di antaranya merupakan tulang manusia, karena mereka semuanya sebenarnya telah mati dimakan piton iblis surga kuno. Ujung dari gua ini sendiri berwarna merah tua dan juga berbatu. Di sana ada kolam sebesar 100 kaki di tengah-tengah bebatuan yang cukup berantakan ini, dan tidak lain itu merupakan kolam darah yang telah dibuat oleh piton iblis surga kuno. Beberapa tulang binatang masih mengambang di atas kolam darah yang dari kelihatannya piton iblis surga kuno memang dengan kejam melemparkan beberapa binatang buas ke dalam kolam ini. Xian yang tampak sedikit ketakutan ketika melihat kolam darah, tiba-tiba dia pun mengatakan, apakah sebenarnya ini merupakan kolam darah iblis surga itu? Soyen sambil menganggukkan kepalanya diam jawab, benar, seharusnya ini memang kolam darah. Karena Soyen bisa merasakan energi di dalam kolam ini benar-benar padat. Selanjutnya Soyen menoleh pada Xinglin lalu mengatakan, aku kemungkinan akan berada di dalam tempat ini selama 2 hingga 3 hari ke depan. Xinglin, kau harus mengeluarkan piton iblis surga kuno untuk terus menjaga pegunungan selama periode waktu ini. Bahkan jika ada beberapa ahli yang lewat, mereka tidak akan pernah berani menyinggung piton iblis surga kuno ini. Xinglin hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah. Sementara tatapan mata dari Cailin melihat pada kolam darah yang ada di hadapannya sambil mengerutkan kening, dan kemudian dia pun mengatakan, apakah akan ada bahaya? Soyen menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, kau bisa yakin meskipun energi yang ada di dalamnya benar-benar padat, namun itu bukanlah sesuatu yang bisa membahayakan diriku. Mendengar ucapan dari Soyen membuat Cailin hanya bisa mengatakan, jika memang itu masalahnya, kau harus berhati-hati dan segera kirimkan pesan jika sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Soyen tersenyum melihat pada semua orang, dan detik berikutnya tatapan mata Soyen kembali melihat pada kolam darah yang ada di hadapannya sambil mengatakan, tubuh fisikku telah kuat sejak awal. Selain itu, ada armor kuno naga Phoenix yang bersembunyi di dalam tubuhku. Aku tidak percaya bahwa diriku tidak bisa melakukan apapun pada kolam darah iblis surga ini. Tanpa basa-basi lagi, tubuh dari Soyen pun langsung melompat dan masuk ke dalam kolam darah. Sebuah gelembung-gelembung darah yang tidak terhitung jumlahnya dalam sekejap saja langsung meningkat, dan suara misterius seperti sebuah ledakan yang cukup tenang kini telah muncul di kolam darah ini. Rasa sakit luar biasa telah bisa dirasakan Soyen sampai ke dalam tulangnya. Bagian dalam kolam darah ini telah dipenuhi dengan energi yang benar-benar liar dan ganas, dan energi ini tampaknya telah diaduk dan juga menghantam bagian dalam tubuh Soyen serta memancar ke semua bagian organ dari dalam tubuhnya. Piton iblis surga kuno selama ini telah memasukkan beberapa hal yang tidak diketahui ke dalam kolam darah ini, dan hal tersebut membuat kolam darah memiliki sifat korosif yang luar biasa kuat. Gumpalan asap putih terus-menerus dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen ketika kulitnya bersentuhan dengan air di dalam kolam darah. Tiba-tiba saja Soyen membentuk segel yang ada di tangannya, dan api surgawi kini telah langsung keluar dari dalam tubuhnya lalu menjadi penghalang api yang menutupi seluruh tubuh Soyen. Sambil melakukan hal tersebut, Soyen pun mengatakan, aku tidak percaya bahwa diriku tidak bisa berurusan dengan energi di dalam kolam darah. Energi liar dan juga keras terus-menerus meletus dan juga mengeluarkan suara desisan ketika bersentuhan dengan api surgawi milik Soyen. Kekuatan korosif yang ada di dalamnya pun langsung diuapkan oleh api surgawi, dan yang tersisa hanyalah sebuah energi murni yang secara bertahap dimasukkan ke dalam tubuh Soyen. Soyen kali ini bisa merasakan bahwa sebenarnya energi yang telah dimurnikan oleh api surgawi menjadi cukup lembut. Bahkan sifat korosifnya juga telah menghilang. Gelombang demi gelombang energi murni terus melonjak ke dalam tubuh Soyen. Dia bisa merasakan energi ini terus berkeliaran di sekitar kulit, otot, dan juga tulangnya. Hal tersebut
membuat aura di dalam tubuh Soyen tanpa sadar telah meningkat dengan kecepatan yang cukup lambat. Sebuah kegembiraan telah muncul di dalam hati Soyen ketika bisa merasakan sedikit perubahan di dalam tubuhnya. Hal itu membuat Soyen berkata, tempat ini memanglah tempat yang tepat untuk melakukan pelatihan. Soyen yakin dengan mengandalkan energi yang ada di dalam tempat ini untuk melatih tubuh kaca King Kong, kemungkinan Soyen akan langsung bisa mencapai level puncaknya. Dan dia juga pasti bisa naik level menjadi Dosun bintang 9. Soyen duduk dengan tenang di dalam genangan kolam darah. Dan kali ini semakin banyak energi yang telah mengalir ke dalam tubuhnya. Kedua mata Soyen telah tertutup dengan rapat. Dia secara diam-diam menunggu saat melakukan terobosan. 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata dan Soyen masih terfokus di dalam pelatihannya ini. Cailin, Xiao Yuxian, Yun Yun, dan juga yang lainnya tetap berada di dalam gunung ini. Dan mereka tidak pernah pergi kemana-mana karena tempat ini dianggap cukup aman. Tidak ada binatang buas yang berkeliaran di wilayah dari Piton Iblis Surga Kuno. Sementara Piton Iblis Surga Kuno sendiri saat ini sudah berada di bawah kendali dari Xinglin. Dan ular raksasa itu juga berdiam diri di puncak gunung serta memancarkan kabut hitam dari dalam tubuhnya sepanjang hari ini. Cukup banyak ahli yang dalam 2 hari ini telah tiba di pegunungan. Ekspresi raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup jelek dan juga ketakutan ketika melihat ular piton surga kuno. Pada akhirnya para ahli itu hanya bisa mengambil jalur memutar dan menghindari ular ini. Semuanya mengetahui kebrutalan dari ular piton surga kuno. Selain itu, binatang ini juga telah berada di puncak kelas Dosun. Jika mereka melawan binatang ini pasti akan mendapatkan kematian atau luka-luka yang cukup serius. Tujuan mereka semuanya datang adalah untuk memburu pohon purba bodhisattva. Dan siapa yang mau terlibat pertempuran habis-habisan dengan binatang buas penjaga tempat ini tanpa alasan. Dengan tidak ada orang yang berani memasuki wilayah ini, kelompok dari Soyen pun merasa cukup tenang dan mereka hanya menunggu Soyen sampai dia benar-benar keluar dari kondisi pelatihan. Air yang berada di dalam kolam darah kali ini telah berkurang setengahnya dan warna merahnya sebenarnya juga telah berkurang. Lebih dari setengah energi yang berada di dalam kolam darah saat ini telah dimasukkan ke dalam tubuh Soyen hanya dalam waktu 2 hari yang cukup singkat. Kulit di tubuh Soyen sekarang jauh lebih cerah jika dibandingkan dengan 2 hari yang lalu. Sepertinya ada banyak darah telah bersembunyi di bawah kulitnya. Namun hingga detik ini mata dari Soyen masih tertutup rapat dan tubuhnya bahkan tidak melakukan pergerakan apapun. Tapi semua orang yang merupakan kelompok dari Soyen bisa merasakan energi yang luar biasa terpancar dari dalam tubuh Soyen. Bahkan energi seperti ini ibarat gunung Tante Ernie yang akan segera meletus. Dan Soyen hanya tinggal menunggu peluang untuk melakukan terobosan menuju bintang 9 Dosun. Kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa diburu-buru dan memang harus ditunggu dengan sabar. 3 hari telah berlalu, air di dalam kolam sebenarnya telah habis total. Dan kali ini, kolam darah itu pun telah memperlihatkan banyak tulang putih yang telah berkumpul di dalamnya. Tulang-tulang ini berisi beberapa hal yang cukup aneh dan juga tidak diketahui di dalamnya. Aroma darah juga telah menyebar, sementara Soyen sosoknya telah duduk seperti patung yang dikelilingi oleh banyak tulang di sekitarnya. Cahaya merah sekarang juga telah beredar di kulit dari Soyen. Keheningan seperti ini berlanjut dalam waktu sekitar 2 jam sebelum pada akhirnya sebuah riak yang tidak terlihat tiba-tiba saja menyapu dari dalam tubuh Soyen. Pada akhirnya, boom! Fluktuasi yang tidak terlihat ini pun meletus dan menghancurkan tulang-tulang yang ada di sekitarnya menjadi debu. Bahkan dinding gunung yang ada di sekitar Soyen sekarang juga telah bergetar dengan hebat. Aura di dalam tubuh Soyen tiba-tiba saja melonjak dan itu memang tampak seperti gunung Tante Ernie yang telah meletus. Sekali lagi, boom! Energi Doki yang luar biasa kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen, membuat rambut dan juga bajunya kini telah berkibar. Banyak retakan menyebar di tempat duduk Soyen kali ini. Tatapan mata Soyen yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka dan matanya telah berubah menjadi merah darah. Segera setelah itu, Soyen pun berteriak, "Tubuh kaca King Kong!" Cahaya keemasan
segera dikeluarkan dari dalam tubuhnya, yang dengan cepat tubuh Soyen kini telah membengkak dan berubah menjadi kingkong emas setinggi 80 kaki. Namun hal itu tidak berhenti untuk berkembang. Selanjutnya terus tumbuh dan mencapai ukuran 89 kaki. Soyen bisa merasakan sebuah hambatan dan pembengkakannya telah menjadi cukup lambat. Namun dia tidak ingin menyerah. Wajah dari Soyen langsung berubah menjadi merah. Lalu dia kembali berteriak. "Wah!" Pada akhirnya, boom! Tubuh dari Soyen yang tadinya melambat untuk melakukan pembengkakan, ini telah sekali lagi berkembang mencapai 90 kaki. Kingkong emas yang benar-benar besar ini telah terlihat dan auranya terasa cukup ganas. Kaki dari kingkong emas itu pun menginjak tanah di dalam gua ini. Pada akhirnya, boom, boom, boom. Tanah dalam radius 10 meter langsung dihancurkan. Tubuh dari Soyen kemudian melompat ke puncak dari goa ini. Tiba-tiba saja Soyen menembus goa dengan kecepatan kilat dan akhirnya diar. Goa ini benar-benar hancur. Sementara tubuh dari Soyen kini telah muncul di langit. Dia langsung berteriak dengan auman yang menggetarkan seluruh tempat ini. Kelompok dari Cailin yang bisa merasakan bahwa sebenarnya Soyen telah dengan paksa menerobos gunung. Mereka semuanya kini langsung bergerak ke udara dan melihat sosok raksasa emas yang telah melayang di langit. Cailin lalu bergumam ketika dia bisa merasakan aura mengerikan dari dalam tubuh Soyen. Auranya telah melonjak. Apakah Soyen telah berhasil menjadi bintang 9 Dosun? Tetua King Cheng yang juga melihat hal tersebut, dirinya hanya bisa menghela nafas lalu mengatakan, kecepatan pelatihan dari kepala pavilion junior benar-benar sesuatu yang sangat mengagumkan, karena orang tua ini telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencapai tahap saat ini. Namun Soyen yang masih sangat muda hanya menghabiskan waktu kurang dari 5 hari untuk langsung melakukan terobosan dari bintang 8 Dosun menjadi bintang 9 Dosun. Selain itu, Tetua King Cheng saat ini bisa dengan jelas memahami bahwa jika dirinya bertarung melawan Soyen, maka Tetua King Cheng tidak akan pernah bisa mengalahkan bocah itu. Para tetua dari sekte bunga saat ini juga dipenuhi dengan kekaguman, kemudian menganggukkan kepala mereka. Pada saat mereka semuanya bertemu pertama kali dengan Soyen, bocah itu hanya berada di bintang 2 Dosun. Namun hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, sekarang sudah mencapai bintang 9 Dosun. Kecepatan seperti ini membuat para orang tua dari sekte bunga ini merasa cukup malu. Sementara tatapan mata cantik dari seorang Nalan Yanran juga telah dipenuhi kekaguman ketika dia melihat Soyen. Selanjutnya, raut wajah dari Nalan Yanran telah berubah menjadi kesuraman dan sebuah ejekan pada dirinya sendiri kini telah terlintas. Soyen merupakan mantan tunangan dari Nalan Yanran yang pada saat itu dia tolak dan dianggap sebagai seorang sampah, sehingga membuat Nalan Yanran mengakhiri pertunangan tersebut. Namun tidak disangka, kekuatan dari Soyen saat ini telah jauh melampaui seorang Nalan Yanran. Hal seperti ini memberikan sebuah tekanan dan membuat Nalan Yanran merasa tidak berdaya. Dia merasa cukup kecewa pada dirinya sendiri. Kenapa harus menolak Soyen saat itu? Hingga akhirnya kini Nalan Yanran hanya bisa menyesali perbuatannya. Sambil terus menatap Soyen, Nalan Yanran pun berkata dalam hati, mungkin ini merupakan pembalasanku atas kesalahan yang aku lakukan saat itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan segera mengajak kelompoknya kembali melakukan perburuan pada pohon kuno Bodhisattva? Karena saat ini kekuatan Soyen telah berada di bintang 9 Dosun. Dirinya sudah siap untuk melakukan pertarungan dengan musuh-musuh yang kuat seperti Feng Qing'er jika sampai mereka bertemu kembali. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.